Halo, apa kabar semuanya? Di video kali ini kita akan membahas mengenai kekuatan tempur Gotei 13 pada saat menghadapi bangsa Quincy. So, enjoy this video and welcome to Bleach Universe. お姉ちゃんが来た。Seiring cerita berjalan, kita tahu ada banyak pergantian posisi jabatan di Gotei 13. Setiap era memiliki kekurangan dan kelebihannya sendiri, dari mulai generasi pertama yang terkenal keji dan brutal, generasi di mana Urahara diangkat menjadi kapten, generasi di mana para kapten yang banyak berkhianat, sampai di pertempuran kali ini, mereka para kapten lama yang terbuang telah kembali mendapatkan posisinya. Mengingat lawan yang harus dihadapi adalah bangsa Quincy, untuk mengetahui seberapa besar kekuatan tempur Gotei 13 saat ini, mari kita ulas satu persatu. Divisi 1. Sebagai divisi yang mengomandoi semua kapten di Gotei 13, Divisi 1 ditempati oleh sang pendiri yaitu Genryusai Yamamoto. Diikuti wakil kaptennya yaitu Chojiro Sasakibe yang memang dari awal merupakan pengikut setia Yamamoto. Sebagai seorang kapten Divisi 1, tidak perlu kita ragukan mengenai kekuatan yang dimiliki Yamamoto. Dia adalah seorang legenda yang sangat terampil dalam berbagai hal, mau itu teknik berpedang, Hakuda Shunpo maupun penggunaan Kido. Kekuatan Zanpakutonya yang bernama Ryujin Jaka yaitu mampu memanipulasi elemen api. Dia dapat menciptakan kobaran api yang sangat dahsyat dan bisa dia gunakan untuk menyerang ataupun bertahan. Belum lagi bankainya yang bernama Zanka no Tachi, kemampuannya memiliki 4 bentuk serangan, seperti memfokuskan titik api panas di ujung pedangnya, memfokuskan bara api di seluruh tubuhnya, menghidupkan para mayat yang telah dibunuh, sampai menciptakan tebasan api yang mampu menghanguskan apapun. Kemudian berbicara mengenai kekuatan wakilnya yaitu Chojiro Sasakibe, dia memiliki Zanpakuto Gonryomaru yang dapat memanipulasi elemen petir. Meski kemampuannya tidak pernah dia tunjukkan, tapi kekuatan bankainya yang bernama Koko Gonryo Rikyu terbilang sangat hebat, yaitu mampu merubah cuaca dan dapat melancarkan gelombang petir yang sangat kuat. Divisi 2. Sebagai divisi yang menangani pasukan On Mitsukido, Kapten Divisi 2 ditempati oleh Soifon bersama wakilnya yaitu Omaida. Pasukan Divisi 2 memang terkenal sangat ahli dalam penggunaan teknik Hakuda atau pertarungan tangan kosong. Di bawah naungan lembaga On Mitsukido, mereka seringkali menjalankan berbagai tugas khusus, mau itu penangkapan, pengintaian, ataupun pembunuhan. Selaras dengan prinsip Divisi 2, kaptennya yaitu Soifon memiliki kemampuan Zanpakuto yang sangat mematikan. Lewat shikainya yang bernama Suzume Bachi, dia dapat membunuh lawan hanya dengan 2 kali sengatan racun. Pada saat bankainya diaktifkan, yaitu Jaku Horai Koben, Soifon akan mampu melepaskan 1 tembakan rudal yang memiliki dampak luar biasa. Kemudian wakil kaptennya yaitu Omaida, meski sikapnya yang dinilai pengecut, tapi setidaknya dia dapat menguasai beberapa teknik dasar bertarung Shinigami, seperti halnya teknik berpedang atau penggunaan Kido tingkat rendah. Terlebih sebagai seorang wakil kapten, Omaida juga telah menguasai pelepasan shikai. Zanpakutonya yang bernama Gegetsuburi akan berubah menjadi senjata bola berduri yang dapat digunakan untuk menghantam lawan. Divisi 3. Jabatan kapten di Divisi 3 saat ini telah kembali dipegang oleh Rojuro Otoribashi. Bersama wakilnya yaitu Izuru Kira, mereka sering ditugaskan sebagai pihak keamanan di berbagai sektor di Seiretei. Sebagai seorang Vice-Sword atau Shinigami yang memiliki kekuatan Hollow, Kapten Rojuro tentu memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan para kapten lain. Dengan Zanpakutonya yang bernama Kinshara, ketika shikainya dilepaskan, pedangnya akan berubah menjadi sebuah cambuk emas. Dia dapat menggunakan ujung cambuknya untuk menusuk dan mencabik-cabik tubuh lawan.
seolah mencerminkan pribadinya yang seorang musisi. Ketika bankainya yaitu Kinshara Butodan diaktifkan, Rojuro akan mampu menciptakan sebuah ilusi serangan melalui instrumen musik yang dia mainkan. Meski semua serangan itu hanyalah ilusi, tapi serangan tersebut akan terasa begitu nyata pada orang yang mendengarkan alunan musiknya. Dan berbicara mengenai kekuatan yang dimiliki Izuru Kira, dia adalah seorang letnan yang lumayan tangguh. Kira dapat memaksimalkan kemampuan berpedang disertai Kido yang cukup terampil. Belum lagi dengan shikainya yaitu Wabisuke, Kira akan mampu menggandakan berat benda apapun yang dipukulnya. Hal ini berguna untuk mengunci pergerakan lawan sekaligus memenggal kepalanya lewat ujung kail pedang Wabisuke. Divisi 4. Divisi yang fokus pada bidang pengobatan ini masih ditempati oleh Kapten Unohana bersama wakilnya yaitu Isane Kotetsu. Di balik kelembutan yang selama ini ditunjukkan Kapten Unohana, ternyata ada status gelar Kenpachi pertama yang disandangnya. Dulunya, dia begitu dikenal sebagai iblis perang yang haus akan pertarungan. Maka tidak heran, selain keahliannya dalam hal penyembuhan, Unohana adalah seorang petarung ganas yang sangat ahli dalam ilmu berpedang. Konsep kekuatan Zanpakutonya yang bernama Minazuki sebenarnya masih belum dikonfirmasi secara jelas. Namun dari apa yang kulihat, kemampuannya ini didasarkan pada zat cairan asam, di mana pada saat shikai lewat cairan asam yang tertanam pada makhluk ikan pari-pari, Unohana akan mampu menyembuhkan luka apapun. Sementara pada saat bankai lewat cairan asam yang mengelilingi area sekitar, Unohana akan mampu melelehkan apapun yang terkena cairan tersebut. Kemudian berbicara wakil kaptennya yaitu Isane, meski dia tidak begitu berbakat dalam hal pertarungan, tapi dengan kecerdasan dan kemahirannya dalam teknik Kido ditambah Zanpakutonya yang bernama Itegumo, setidaknya Isane masih bisa menghambat lawan yang hendak menyerangnya. Divisi 5. Selepas ditinggalkan Aizen, jabatan Kapten Divisi 5 saat ini kembali diisi oleh Shinji Hirako bersama wakil kaptennya yaitu Momo Hinamori. Sama seperti Rojuro, sebagai pemimpin kelompok Vizord, Kapten Hirako juga memiliki kekuatan Hollow. Dia dapat meningkatkan kecepatan, daya tahan tubuh serta serangan, bahkan bisa melepaskan tembakan Zero layaknya Arrancar. Kekuatan Zanpakutonya yang bernama Sakanade, ketika shikainya dilepaskan, Hirako akan mampu mengeluarkan aroma yang sangat wangi dan berbahaya. Siapapun yang menghirup aroma wangi tersebut, dia akan terjebak di dalam dunia terbalik. Atas jadi bawah, kiri jadi kanan, semua itu pastinya akan sangat membingungkan lawan. Terlebih, di dalam sebuah novel, Hirako juga memiliki pelepasan bankai. Namanya adalah Sakashima Yokoshima Happo Fusagari. Kemampuan khusus yang dimilikinya yaitu mampu memutar balikan segalanya. Tidak hanya arah yang diputar balikan oleh Shinji, tetapi juga indera, pikiran, dan kesadaran akan mana kawan dan lawan. Meski kemampuan bankainya hanya ditunjukkan di dalam novel, di animenya nanti kita sangat berharap bankai ini bisa diperlihatkan. Hal ini tentunya akan sangat berguna untuk menunjukkan kekuatan dari seorang Shinji Hirako. Kemudian terkait wakil kaptennya yaitu Momo Hinamori, dia adalah seorang shinigami yang cukup mahir dalam teknik berpedang ataupun penggunaan teknik Kido. Dengan menggunakan Zanpakutonya yang bertipe api yaitu Tobiume, Momo juga akan mampu melepaskan bola api kuat yang memiliki daya ledak cukup hebat. Divisi 6. Divisi yang terkenal selalu menjunjung tinggi nilai hukum dan keadilan ini masih ditempati oleh Kapten Kuchiki Byakuya bersama wakilnya yaitu Abarai Renji. Sebagai seorang shinigami yang berasal dari kalangan bangsawan, kekuatan yang dimiliki Kapten Byakuya rasanya sudah tidak perlu diragukan. Dia selalu menunjukkan keterampilan bertarung dengan sangat elegan, mau itu dalam hal berpedang, penggunaan Kido maupun kecepatan Shunpo yang dimilikinya. Zanpakutonya yang bernama Senbon Sakura memiliki kekuatan shikai yang sangat efektif. Kelopak bunga sakura yang dikeluarkannya bisa digunakan untuk menyerang ataupun bertahan.
Apalagi pada saat mode Bankai, yaitu Senbon Zakura Kageyoshi, ribuan kelopak sakuranya akan mampu mencabik-cabik lawan dan merobohkan musuh dalam sekejap. Berbeda dengan Zanpakuto kaptennya yang bertipe proyektil, letnannya yaitu Renji memiliki Zanpakuto bertipe serangan. Ada 3 bentuk perubahan yang dialami Renji pada Zanpakutonya yang bernama Zabimaru. Bentuk pertama yaitu Shikai, pedangnya akan berubah menjadi seperti cambuk yang mampu menyerang lawan dari jarak menengah. Bentuk kedua yaitu setengah Bankai bernama Hihiyo Zabimaru, pedangnya seketika berubah menjadi kerangka ular raksasa yang dapat melepaskan serangan dari jarak jauh. Terakhir, bentuk ketiga yaitu Bankai sejatinya bernama Sou Zabimaru, pedangnya akan menjadi armor yang bisa digunakan Renji untuk menyerang, mau itu dari jarak jauh, menengah, ataupun jarak dekat. Divisi 7. Sebagai divisi yang mencerminkan sifat keberanian, loyal, dan penuh semangat, jabatan Kapten Divisi 7 diisi oleh Kapten Komamura beserta wakilnya Tetsu Zaimon Iba. Dikatakan jika tidak ada Divisi 11, Divisi 7 adalah divisi yang memiliki keterampilan Zanjutsu paling kuat bila dibanding dengan divisi lainnya. Karena itu, bersama Kapten Komamura yang memiliki kekuatan fisik sangat besar, pasukan Divisi 7 selalu dididik untuk menjadi lebih kuat dan tidak melupakan loyalitas pada Gotei 13. Sebagai Kapten Divisi 7, Kapten Komamura memiliki kemampuan Shikai bernama Tenken, di mana kekuatannya adalah mampu mewujudkan berbagai serangan raksasa yang berasal dari monster Zanpakutonya. Pada saat bankainya dilepaskan yaitu Kokujo Tengen Mio, Komamura akan memunculkan seluruh tubuh monster Zanpakutonya. Dia memiliki penampilan seorang samurai yang mana akan meniru segala gerakan Komamura, baik itu menyerang ataupun bertahan. Dan tak hanya itu, sebagai keturunan dari ras manusia serigala, Bankai Komamura nantinya akan dapat berevolusi ke dalam versi Dangai Joe. Dia akan berubah menjadi sesosok manusia berjiwa kesatria yang memiliki kekuatan jauh lebih dahsyat. Kemudian berbicara mengenai kekuatan yang dimiliki Tetsu Zaimon Iba, meski jarang sekali Iba menunjukkan kemampuannya, tapi sebagai mantan anggota Divisi 11 sekaligus rival bagi Ikkaku, kemampuan bermain pedang yang dimilikinya tentu tidak perlu diragukan. Terlebih sering dikatakan, Iba juga memiliki kekuatan spiritual yang sangat besar. Selain ahli dalam berpedang, dia juga ahli dalam teknik Kido, Shunpo, bahkan Hakuda. Divisi 8 ditempati oleh Kapten Shunshui Kyoraku bersama wakilnya yaitu Nanao Ise. Divisi 8 telah menjadi divisi yang terlihat damai dan selalu memberikan bantuan pada divisi lainnya. Meski dipimpin oleh seorang kapten pemalas, tapi nyatanya lewat pemikiran bijak yang dimiliki Kyoraku, dia selalu memberikan kontribusi besar dalam memberikan semangat pada rekan-rekannya. Maka tidak heran jika nantinya Kyoraku akan dipercaya sebagai orang yang memimpin semua orang. Berbicara mengenai kekuatan Zanpakutonya, Kyoraku memiliki Zanpakuto bernama Katen Kyokotsu, yang mana ketika kekuatan Shikainya dilepaskan, dia akan mampu membuat permainan anak-anak menjadi sebuah kenyataan. Berbagai teknik yang menyerupai permainan anak-anak seperti Takaoni, Kageoni, atau Darumasan akan dapat diaplikasikan ke dalam sebuah pertarungan. Belum lagi dengan bankainya yang bernama Katen Kyokotsu Karamatsu Shinju, Kyoraku akan membawa lawan ke dalam sebuah pertunjukan teater. Ada 4 efek serangan yang nantinya akan diterima lawan berdasarkan cerita yang dipaparkan. Tahapan pertama, semua luka yang didapat Kyoraku akan disalin kepada lawan. Tahapan kedua, bintik-bintik hitam akan muncul di tubuh lawan dan menyebabkan darah keluar. Tahapan ketiga, baik Kyoraku maupun lawannya akan tenggelam di dasar air sampai kehabisan reatsu. Lalu pada tahapan terakhir, tenggorokan lawan akan hancur dan meledak lewat benang putih yang telah dililitkan. Kemudian berbicara wakil kaptennya yaitu Nanao Ise, meski dia tidak pandai dalam pertarungan khususnya teknik berpedang, tapi keterampilan Kidonya cukup berbakat karena mampu melepaskan Kido tingkat menengah tanpa mantra. Selain itu, dia juga dibekali sebuah pedang warisan keluarga Ise bernama Shinken Hakyoken, sebuah pedang kutukan yang mampu merefleksikan serangan lawan dan menyebarkannya ke segala arah.
Divisi 9. Sama halnya seperti Rojoro dan Hirako, Kensei Muguruma saat ini telah kembali menjabat sebagai Kapten Divisi 9 bersama wakilnya yaitu Shuhei Hisagi dan satu letnan ilegal yaitu Mashiro Kuna. Selain memiliki kekuatan Hollow, Kapten Kensei juga memiliki Zanpakuto bernama Tachikage. Ketika Shikainya dilepaskan, pedangnya akan berubah menjadi sebuah pisau belati. Senjata ini dapat menciptakan tebasan angin tajam sekaligus sebuah ledakan ketika menyentuh lawan. Pada saat bankainya diaktifkan, yaitu Teken Tachikage, seketika pedangnya akan berubah menjadi sepasang pisau keling di kedua lengannya. Lewat kemampuan bankai inilah, Kensei akan mampu melancarkan rentetan pukulan angin dengan kekuatan ledakan sangat besar. Kemudian mengenai kekuatan yang dimiliki wakilnya yaitu Shuhei Hisagi, dia memiliki Zanpakuto bernama Kazeshini. Sekilas kemampuan yang dimilikinya ini terletak pada senjata bilah sabit yang dapat menggorok lawan. Tapi ternyata dalam sebuah novel dikatakan bahwa esensi kekuatan Zanpakuto yang dimiliki Hisagi terletak pada rantai yang menghubungkan kedua bilah sabit, yang mana hal itu dapat tercermin dari pelepasan bankai yang berhasil dia kuasai. Namanya adalah Kazeshini Fushi no Kojo. Kemampuan bankainya terbilang sangat mengerikan, yaitu mampu menciptakan siklus hidup dan mati. Siapapun yang masuk ke dalam bankainya, baik Hisagi maupun lawannya, tidak akan pernah mati dan tidak akan pernah hidup. Jika mereka saling menyerang atau saling menghancurkan, keduanya akan disembuhkan kembali oleh rantai yang mengikat mereka sampai reatsu keduanya habis. Dan sama seperti halnya bankai Hirako, kita juga sangat berharap kemampuan bankai Hisagi ini bisa dimunculkan di dalam animenya. Divisi 10. Layaknya seorang ibu yang menjaga anaknya, Divisi 10 ditempati oleh Kapten Toshiro Hitsugaya bersama wakil kaptennya yaitu Rangiku Matsumoto. Sebagai seorang anak yang dianugerahi kekuatan spiritual yang luar biasa, tidak heran jika Hitsugaya mampu menduduki jabatan kapten dalam waktu yang sangat singkat. Zanpakutonya yang bernama Hyorin Maru memiliki kekuatan yang berbasiskan pada elemen es. Lewat Shikai dan bankainya, dia mampu mengendalikan es dalam jumlah yang sangat besar, sampai-sampai bisa mengendalikan cuaca. Bahkan dalam mode bankainya yang sempurna, wujudnya seketika berubah menjadi seorang pria dewasa. Dia dapat membekukan semua materi di depannya hanya dalam waktu 4 detik saja. Letnannya yaitu Rangiku Matsumoto juga merupakan seorang shinigami yang cukup tangguh. Dia memiliki kekuatan spiritual besar disertai kemampuan berpedang Kido Shunpo bahkan Hakuda. Zanpakutonya bernama Haineko, dia dapat meleburkan pedangnya menjadi serpihan abu, yang mana gumpalan abu tersebut dapat Rangiku kendalikan untuk memotong dan menyayat apapun yang ingin ditebasnya. Divisi 11. Divisi yang dikenal paling kuat dalam bidang Zanjutsu ini dikomandoi oleh Kapten Kenpachi Zaraki bersama wakilnya yaitu Yachiru. Sebagai kapten dari divisi yang mengedepankan pertarungan, tidak perlu kita ragukan perihal kekuatan yang dimiliki Zaraki. Dia adalah seorang shinigami barbar yang memiliki reatsu sangat besar. Saking besarnya, dia diharuskan memakai penutup mata yang menyegel sebagian kekuatannya. Selain itu, Zaraki juga akan memiliki pelepasan Shikai bernama Nozarashi. Pedangnya seketika berubah menjadi sebuah kapak besar yang bisa membelah meteor dalam satu kali tebasan. Belum lagi pada mode bankai, secara drastis wujud Zaraki akan mengalami perubahan. Dia menjadi seorang iblis berkulit merah disertai sebuah senjata kapak yang mengecil. Kemudian berbicara wakil kaptennya yaitu Yachiru, ternyata dia adalah jelmaan atau manifestasi dari kekuatan bankai Zaraki. Meskipun kenyataan ini menghilangkan status Yachiru sebagai shinigami, tapi perlu diingat Yachiru memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan para shinigami lain. Dia memiliki kekuatan spiritual yang sangat besar dan juga memiliki Zanpakuto bernama Sanpo Kenju. Kemampuan Shikainya yaitu dapat memanggil dua makhluk tak kasat mata, di mana mereka akan meniru gerakan Yachiru sehingga menghasilkan serangan 3 kali lipat.
Sebagai divisi yang memiliki banyak petarung, tidak hanya kapten dan wakil kapten, pejabat kursi seperti Ikkaku dan Yumichika juga layak diperhitungkan. Mereka berdua memiliki kemampuan bertarung yang sangat hebat, bahkan bisa disetarakan dengan seorang wakil kapten. Ikkaku dengan Zanpakutonya bernama Hozuki Maru, sementara Yumichika dengan Zanpakutonya bernama Ruriiro Kujaku. Divisi 12. Sebagai divisi yang menangani Institut Penelitian dan Pengembangan Shinigami, divisi ini dipimpin oleh seorang ilmuwan gila bernama Mayuri bersama wakil kaptennya yaitu Nemu. Berbekal kecerdasannya dalam berbagai eksperimen dan uji coba, secara tidak langsung Kapten Mayuri kerap kali membantu Soul Society, mau itu menciptakan teknologi baru ataupun memberikan fasilitas guna membantu para Shinigami. Selain itu, Mayuri juga bisa memaksimalkan potensi bertarungnya. Lewat kekuatan Zanpakuto Ashisogi Jizo, Mayuri mampu melancarkan tebasan racun yang bisa melumpuhkan lawan. Sementara pada saat Bankai, yaitu Konjiki Ashisogi Jizo, pedangnya akan berubah menjadi sebuah makhluk raksasa. Makhluk ini dapat mengeluarkan nafas racun mematikan, disertai kemampuan untuk melahap lawan. Belum lagi Bankai modifikasinya bernama Matai Fukuin Shotai. Bankai ini akan melahirkan seorang balita raksasa. Dia memiliki kemampuan untuk dapat melahirkan kembali Ashisogi Jizo lain yang bisa diatur berdasarkan keinginan Mayuri. Kemudian wakil kaptennya yaitu Nemu, meski dia hanyalah sebatas jiwa buatan, tapi kemampuan bertarung yang dimilikinya bisa disetarakan dengan para letnan lain. Sebagai jiwa buatan yang telah ditingkatkan Mayuri, Nemu telah dibekali tubuh biologis yang memiliki kecepatan, kekuatan, serta daya tahan tubuh luar biasa. Bahkan tanpa memiliki Zanpakuto, sekelas Pernida saja bisa dia robek hanya dengan menggunakan tangan kosong. Divisi 13. Divisi yang memiliki wilayah yurisdiksi di kota Karakura ini dikomandoi oleh Kapten Ukitake bersama wakilnya yaitu Kochiki Rukia. Walaupun dipimpin oleh seorang kapten yang gampang sakit-sakitan, tapi sebagai seorang kapten senior, Ukitake selalu memberikan kehangatan bagi pasukan Divisi 13. Terlebih di balik rasa sakit yang dia derita itu, ternyata ada sebuah kekuatan besar yang berasal dari tangan kanan Raja Roh. Belum lagi Ukitake juga memiliki keterampilan mumpuni dalam hal berpedang, Kido Shunpo, bahkan cukup mahir dalam bidang pengobatan. Dan lewat Zanpakutonya yang bernama Sogyo no Kotowari, Ukitake juga bisa diandalkan di dalam pertempuran. Pada saat Shikainya dilepaskan, Ukitake akan mampu membalikkan serangan energi milik lawan, atau lebih jelasnya, dia akan menyerap serangan energi lawan melalui pedang yang kiri, lalu kemudian dia tembakkan kembali ke arah lawan melalui pedang yang kanan. Dan melalui tali penghubung di antara kedua pedang, nantinya tembakan balik tersebut akan memiliki kecepatan serta daya hancur yang lebih kuat dari sebelumnya. Kemudian berbicara mengenai kekuatan wakilnya yaitu Rukia, dia adalah seorang Shinigami yang sangat mahir dalam berbagai hal, mau dari segi kelincahan, efektivitas, ataupun penguasaan seluruh teknik dasar bertarung Shinigami. Zanpakutonya yang bernama Sode no Shirayuki digadang-gadang mampu menyaingi Zanpakuto tipe S milik Hitsugaya. Kekuatan yang dimilikinya yaitu dapat membekukan target dari jarak dekat ataupun jarak jauh. Apalagi pada saat mode Bankai yaitu Haka no Togame, Rukia akan berubah menjadi seorang Ratu Es. Dia akan mampu membuat suhu udara di sekitar ke titik nol dan bisa membekukan apapun dalam sekejap. Well teman-teman, itu saja yang bisa kita bahas di video kali ini. Berbicara soal kekuatan tempur, menurutku GOT 13 yang telah kita paparkan di sini rasanya masih kalah jauh bila dibandingkan dengan generasi di mana Aizen menjabat. Hal ini tentunya hanyalah sebatas opini. Jika ada yang ingin kalian tambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lovers.